Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah tabarakallah. Semangat belajar pagi hari ini ya. Masya Allah, senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama, wah ini Masya Allah ini calon-calon penghuni surga. Amin. Kita akan belajar banyak pagi hari ini ya. Tapi seperti biasa untuk jamaah yang ada di rumah juga ya. Ada tayangan nih. Apa ya? Oh, wah ini bagus banget nih. Jokowi langsung vlog usai timnas menang atas Filipina. Ini dia tayangannya, silakan. Nih hari ini kita menang 2-0. Selamat timnas Indonesia. Wih. Oh ini apa? Alhamdulillah, Kenapa? Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia. Iya. Tapi sedih Mas Roni. Kenapa? Tapi kita kan senang. Sedih apa senang? Jadinya saya Sedih. jadi bingung. Ibu jadi bingung, ibu jangan nangis. Enggak, dia senang, tapi mukanya sedih. Oh, gitu. Gitu. Jadi saya harus gimana, lihat ke depan. Lihat ke depan dulu. Nah inilah muka senang tapi sedih. Iya. Seperti ini. Iya ya, ada kesempatan untuk Piala Dunia Bib. Iya. Masya Allah. Hebat ya. Hebat ya. Habib gimana ngeliat berita ini Bib? Akhirnya. Insya Allah ya Bib. Atlet setiap sesuatu itu senang boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Artinya nggak boleh sudah, misalnya mencelah yang kalah itu tidak boleh. Mensyukuri semua atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang kau yakin memang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta Allah Subhanahu wa taala yang memberikan suatu kenikmatan buat kita, maka kita bersyukur semua atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh juga senang berlebihan, apalagi sampai merendahkan orang di atas nikmat yang Allah berikan sama kita. Itu sangat tidak boleh. Makanya sampai dikatakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan asyukru nisful iman. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu separuh imannya sudah dipenuhkan oleh Allah. Bahkan orang yang bersyukur ditambah lagi nikmatnya. Menang lagi. Artinya semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita syukuri maka sangat bermanfaat buat kita. Jadi bukan bermanfaat buat yang lain, buat kita sendiri. Kenapa kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur tapi terus semangat berlatih. Betul. Biar goalsnya tercapai. Masuk Piala Dunia Indonesia. Tepuk tangannya dong. Terima kasih ya Bib ya. Baik. Coba mana muka senang tapi sedihnya? Oh, Masya Allah. Boleh duduk dulu ya. Terima kasih ya Ibu ya. Nanti kita belajar sama-sama ya. Masya Allah. Semua yang ada di sini tadi udah sholat subuh ya. Udah. Ada yang sempat ngaji Al-Quran gak tadi? Tidak, gak sempat ya. Jujur, gak apa-apa, bagus. Tahu gak ibu-ibu yang ada di sini, yang ada di rumah juga? Ada surat dan ayat Al-Quran yang turunnya bersamaan, tahu gak? Ngangguk-ngangguk aja tapi antar bingung, tahu apa enggak ya? Ngangguk aja yang penting aman. Dan ini manfaatnya luar biasa, banyak hikmah yang bisa didapat juga. Kira-kira surat apa yang turunnya bersamaan? Kita bahas pagi hari ini. Tema kita adalah ayat-ayat Allah yang turun bersama dan luar biasa. Tepuk tangannya dong. Kita belajar banyak pagi hari ini ya. Ada tayangan nih yang mau aku kasih lihat lagi nih. Matahari terbit dari utara, hebohkan warga. Ini dia tayangannya, silakan. Dalam video berdurasi 3 menit 23 detik yang direkam seorang guru madrasah aliyah negeri atau MAN Binamu Jeneponto, sang guru mengatakan ada hal aneh dan baru pertama kali terjadi saat matahari terbit dari utara.
Diungkapkan sang guru, kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 8 pagi pada Kamis 17 Juni 2021. Ia dan sejumlah guru lain juga menyaksikan secara langsung matahari yang terbit dari utara tersebut. Terkait hal ini, Parkirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Agus Minha, memberikan penjelasannya. Menurutnya, fenomena matahari terbit dari utara merupakan pergerakan semu matahari atau GSM. Menurutnya, saat itu posisi bumi miring sekitar 23 derajat. Ya Allah. Benar ya. Bukankah itu tanda-tanda Gimana tuh? kiamat? Tanda-tanda Ustazah? kiamat. Terus kalau misalnya kiamat katanya ada di surat Al-Qiyamah dan Al-Qari'ah yang turunnya bersamaan. Dan mungkin katanya juga nih, aku nggak tahu ya, kalau orang yang nggak percaya adanya kiamat, begitu dibacain surat ini, langsung luluh hatinya dan percaya kiamat. Kenapa begitu? Nggak tahu. Kita bahas Iya, ya. mohon penjelasan Ustazah, Baik, Kak silakan. Sony, terima kasih izin guru-guru kita semuanya, Habib Muhammad dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, dalam surat Al-Qiyamah ya, ini maknanya adalah hari kiamat. Juga yang dikatakan surat Al-Qari'ah, itu pun juga maknanya nama di antara salah satu dari hari kiamat. Apa sih maknanya Al-Qari'ah? Dalam istilah bahasa Arab adalah Al-Qari'ah ini taqra'ul qulub bil faz'i. Artinya menggedor hati dengan sebuah ketakutan. Nah, apa sih yang bikin kita takut di muka bumi ini? Tentu yang paling bikin kita takut adalah goncangan di hari kiamat. Dan ketika dibacakan Al-Qari'ah, kemudian juga Al-Qiyamah, isi kandungannya menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa sih itu hari kiamat? Apa sih tanda-tanda hari kiamat dan bagaimana sih kejadian yang ada di hari kiamat? Di dalam surat Al-Qari'ah dijelaskan bahwa begitu dahsyatnya hari kiamat sehingga manusia terlempar bertebaran layaknya laron yang bertebaran. Kemudian juga gunung-gunung yang terbang. Kemudian goncang dunia, goncang bumi yang begitu dahsyatnya. Namun apabila seseorang memiliki amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, maka niscaya mereka akan mendapatkan kemenangan. Mereka akan mendapatkan kesenangan. Dan sebaliknya, siapa orang yang gak punya bekal di dunia, ia tidak menyiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat, maka sungguh dia amat sangat merugi. Dia akan mendapatkan sebuah kesedihan dan nanti tempatnya akan diberikan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Artinya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kalau saja bukan kita membacanya, bukan hanya kita membacanya, coba baca terjemahnya, maknai isi kandungannya, apalagi kita mencoba menelusuri bagaimana penafsirannya, subhanallah, maka tidak akan ada orang yang tidak jatuh cinta. Artinya orang pasti jatuh cinta dengan Al-Quran, bahkan akan meluluhkan hatinya, termasuk surat Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, maka ia akan meningkatkan keimanannya, mempersiapkan hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Karena memang kita harus siap untuk hari akhir itu ya. Betul, Makanya adanya surat ini ya Ustazah. Betul, karena kita pasti ke situ. Pasti ke situ. Pasti ke situ. Masya Siapin Allah. diri kita dengan amal-amal soleh. insya Terima Allah. kasih Ustazah untuk Sama-sama. penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah. Udah siap Bu untuk hari akhir? Nggak ada yang jawab. Tapi untuk yang satu ini pasti jamaah sering banget denger nih Ustaz Syam. Karena surat Al-Falaq sama Anas nih insya Allah turunnya hampir bersamaan katanya ya. Betul. Dan biasanya orang-orang taunya ini buat ngusir jin sama sihir. Wah, bahasa agamanya untuk ngerukyah. Untuk kerukiah. Tapi gimana nih dengan orang yang sering banget ngebaca surat ini, tapi na'udzubillah min zalik meninggalnya juga karena sihir. Apa karena dibacanya nggak benar, nggak sah atau bagaimana juga nih? Makna dari surat ini juga Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Sazanada, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita baca dulu surah Al-Falaq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Maka berbeda pendapat ulama apakah surah ini turun sebelum Nabi hijrah sehingga disebut surah Makkiyah, atau surah ini turun setelah Nabi hijrah ke Madinah sehingga disebut surat Madaniyah. Namun daripada pendapat ulama yang paling kuat adalah surah ini adalah surah Madaniyah, yakni turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pada saat itu Nabi sedang sakit. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Tuhanmu memberi salam kepadamu, Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepadamu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Wahai kekasih Allah, ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Iya, saya sedang merasakan sakit di badan saya." Maka Jibril alaihissalam pun membaca Bismillahi arqikah wa min kulli syai'i yu'dzikah. Dengan nama Allah aku pun meruqyahmu. Lalu malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah untuk berta'awudz. Ta'awudz itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awudz yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz yang lain yang biasa kita baca, a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Lalu ternyata diberikan dua ta'awudz yang lainnya melalui dua surah yang disebut muawwidzatain, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dengan dua surah ini terlepaslah sihir daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada proses yang panjang. Ternyata ada sisa rambut Nabi sisa sisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuang ke dalam sumur sehingga ketemulah daripada anak sisir tersebut. Bagaimana dengan orang yang senantiasa mengamalkan surah ini akan tetapi juga wafat, ternyata meninggal dalam keadaan disihir? Yang pertama, dia mendapatkan derajat mati syahid. Syahid akhirat. Orang yang meninggal karena disihir, dijahati itu derajatnya di akhirat mati syahid. Jadi subhanallah pahalanya banyak. Yang kedua, sekalipun mungkin tidak mujarrab kepadanya, bisa jadi ada yang lain yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada sesuatu mau sihir sekuat apapun kalau tidak diizinkan sama Allah tidak bisa masuk. Jadi semua sudah atas izin Allah dan itu memang sudah jalan hidupnya, berarti memang hidupnya sampai di situ. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Soni. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Bu? Iya kenapa? Aduh Bib, Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? maaf ada nggak ya surat yang bisa dibaca berbarengan gitu supaya ujian hidup saya itu hilang. Wah tepat, Iya. Ibu ngobrol sama pakar ujian hidup. Waduh, Gimana Bib? diuji terus dong. Ada gak tuh Bib? Ada Katanya. nggak? Ada nggak surat yang Surat- bisa dibaca berbarengan gitu? Kalau Biar semua ujian hidup saya itu jadi hilang. Masya Allah. Gimana, Saya Bib? ditanya Ibu memang ujian juga nih. Berarti mau jawabnya nanti aja ya? Nanti aja. Biar panjang, biar jelas ya. Baik. Nanti ya sabar ya. Iya. Oke, kalau gitu jamaah juga jangan kemana-mana ya. Nanti di video nanti dijawab sama Habib ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.